Selamat hari Minggu. Kita tetap bersuka cita sekalipun tidak bisa beribadah di gereja. Gereja menyediakan banyak layanan di dalam dunia media sosial. Dan biarlah jemaat sekalian dan saudara-saudara di dalam Kristus tetap mengikuti setiap anjuran petunjuk yang dipandu oleh gereja masing-masing. Hari ini saya akan mencoba untuk berbagi kebenaran firman Allah, namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, dalam situasi yang tidak menentu ini, kami mempercayai Allah yang lebih berkuasa di atas segala keadaan, di atas segala kesulitan, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kuasa-Mu. Ajar kami Tuhan melihat Tuhan yang lebih besar daripada masalah yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin berbagi berkat firman itu dalam kisah yang terdapat dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan ke-54. Ini adalah peristiwa tentang Daud dan Goliat. Dengan kita paham bahwa Goliat kita anggap adalah sesuatu yang demikian besar dan demikian menakutkan, sehingga tidak heran catatan di dalam Alkitab bahwa bangsa Israel itu kemudian mereka lari ketakutan tatkala melihat sosok daripada Goliat. Mereka mundur semuanya. Namun di tengah-tengah situasi seperti itu, yang mayoritas adalah takut, cemas, dan tidak ada yang berani untuk menghadapinya. Di saat-saat itulah kemudian Daud dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-20. Daud itu bangun lalu meninggalkan kambing domba dan pergi ke medan pertempuran tersebut. Sekalipun dihalang-halangi, bahkan yang menghalangi adalah Saul sendiri. Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin." Jadi itu yang ditularkan, tidak mungkin. Saul dengan bangsa Israel melihat masalah jauh lebih besar daripada Tuhan itu sendiri. Bahkan Tuhan menjadi begitu tertutup dengan masalah yang dihadapi oleh mereka. Tatkala secara visual melihat Goliat, Alkitab mencatat bahwa tinggi Goliat itu dikatakan 6 hasta sejengkal. Ketopangnya itu terbuat dari tembaga di kepalanya. Baju jirahnya dikatakan itu bersisik. Penutup kakinya itu dari tembaga. Dan di bahunya dikatakan memanggul lembing dengan mata tombak 600 sikal. Lalu ada anak buahnya yang membawa perisai dan berjalan di depan. Lalu Goliat dengan begitu luar biasa berkata, "Engkau yang akan berani menghadapi aku," dikatakan, "aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara." Situasi yang ada sekarang dengan virus corona, kita sedang berhadapan dengan situasi yang sama seperti bangsa Israel. Apa yang dihadapinya? Itu sebuah masalah. Masalah yang sedemikian besar, maka ada dua reaksi daripada orang percaya. Reaksi yang pertama adalah yang mayoritas. Bangsa Israel itu ketakutan. Saudara-saudara, Daud itu ketakutan. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka lari meninggalkan medan pertempuran dengan ketakutan. Kalimat itu jelas disebutkan di sana, di dalam ayat yang ke-24. Tatkala mereka melihat Goliat, dikatakan dalam Alkitab, mereka lari ketakutan. Tatkala lari ketakutan, lalu apa yang dikatakan oleh orang-orang Filistin? Mereka maju dan dikatakan mencemooh bangsa Israel. Bayangkan, ya. Jadi dicemooh. Orang Filistin sangat tahu dan sangat paham bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang menyembah Tuhan. Bangsa yang secara ritual mereka lakukan semuanya itu dengan baik, dengan khusyuk, dengan hikmat. Bahkan menambah-nambahkan, tidak hanya menjalankan firman Tuhan, tapi Taurat itu ditambah-tambahkan. Namun Alkitab mengatakan tatkala mereka itu melihat Goliat, mereka lari sangat ketakutan. Mayoritas itu sangat ketakutan. Berbeda dengan Daud. Daud itu boleh dikatakan tidak ada pendukung sama sekali. Justru yang melemahkan imannya, yang melemahkan keberaniannya,
yang melemahkan keyakinannya adalah dari orang-orang yang ada di dekatnya. Orang-orang yang menyembah Allah. Orang-orang yang menyebut dirinya sebagai bangsa yang menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Merekalah yang melemahkan. Tentu tindakan kita dalam situasi seperti ini jangan seperti bangsa Israel ini. Ya, kita saling melemahkan, saling memberikan kekhawatiran, hoax sana sini. Handphone kita bukan penuh dengan firman yang memberikan penghiburan, kekuatan, tapi penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Kita kirim. Kalau keadaan ini terus-menerus seperti ini, maka umat ini akan mengalami sakit yang baru. Ya, bukan sakit karena virus COVID-19, tapi sakit iman. Apa yang dikatakan sakit iman? Di dalam situasi ini tidak lagi mempercayai Allah. Melihat masalah itu menjadi jauh lebih besar daripada Tuhan sendiri. Ini sebuah persoalan. Sesungguhnya tidak hanya pada saat saudara menghadapi penyakit seperti ini yang begitu luar biasa, tapi dalam kehidupan kita keseharian, hal-hal yang biasa dan sangat umum sekalipun kita menyebut orang yang sudah percaya kepada Allah, kita melihat itu masalah itu menjadi lebih besar daripada Allah. Namun Daud tidak demikian. Daud melihat Allah dan tidak berfokus kepada yang lain. Namun Daud juga bukan orang yang nekat. Saya boleh katakan saudara, Daud ini bukan orang nekat, tapi Daud itu orang yang berani. Kalau orang nekat, saya mengatakan saudara, orang nekat di dalam seluruh aspek kehidupan, dia melakukan sesuatu dengan berani, namun dengan pertimbangan diri sendiri, dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Nah, itu saya katakan kategori nekat. Tapi Daud adalah masuk dalam kategori adalah pemberani. Pemberani saya boleh artikan saudara-saudara, dia berani itu karena mengapa? Dengan pertimbangan. Dengan pertimbangan. Yang pertama, Daud itu punya skill, ya. Dikatakan dia sudah terbiasa menjaga kambing domba dan sudah terbiasa menghadapi singa dan beruang. Dia terampil dengan kemampuan yang ada. Jadi dengan pertimbangan. Jadi secara keterampilan dia sanggup. Kalau beruang aja bisa dikalahkan, kalau singa aja bisa dikalahkan, maka sesungguhnya mana yang lebih bahaya, Goliat atau singa atau beruang? Saya, saudara-saudara, kalau memilih, saya kalau bertempur begitu, kemungkinan hidup yang lebih tinggi itu dari mana? Ya lawan Goliat. Ya, minimal kalau lari saya bisa lebih cepat dari Goliat, saya akan selamat. Tapi menghadapi beruang, singa, itu persoalan lain. Kemungkinan kita meninggalnya itu akan jauh lebih berkemungkinan. Dan Daud tidak takut. Dan hal yang lain adalah selain Daud juga punya pertimbangan, ada skill yang dimiliki. Dia mengandalkan Allah. Apa yang Daud katakan dalam ayat ke-45? Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, namun aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Begitu luar biasa ayat ini. Daud, saya ulangi kembali kalimatnya. Daud itu datang dan berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, namun aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Kita menyikapi situasi kondisi yang ada saat ini. Saudara, berhati-hati itu seperti Daud, memperlengkapi diri itu betul, ya. Saudara, corona ini adalah setan yang tidak kelihatan, musuh yang tidak kelihatan. Namun jangan sampai masalah-masalah hidup ini justru membuat kita seperti bangsa Israel, lari ketakutan. Kita tidak menghadapi virus ini mendekati lalu sengaja, itu nekat, ya. Tapi kita harus berani. Kita tidak nekat, ya. Kita berhati-hati. Oleh sebab itu ibadah kita di rumah, tidak di dalam ibadah gereja, ya. Itu berani. Ya, kalau nekat itu sengaja, saudara. Tapi Daud itu berani. Dia tidak diikat oleh kecemasan, dia tidak diikat oleh ketakutan. Dia punya Allah. Lakukan tanggung jawab bagian kita menjaga diri, ya. Menjaga jarak, melindungi anggota keluarga kita. Ikutin anjuran pemerintah, ikutin anjuran gereja, ya, dalam beberapa saat ini. Tetapi yang lebih penting, kau harus menjadi orang-orang yang berani menghadapi semuanya ini. Dan yang terpenting adalah
Biarlah dalam keadaan ini saudara, kita itu semakin dekat dengan Tuhan, ya, punya waktu dengan keluarga yang lebih banyak, mengoreksi diri apa yang salah dalam kehidupan saya, memperbaiki hubungan di dalam keluarga, memperbaiki mungkin motivasi hidup, tujuan hidup yang selama ini salah kita lakukan. Semoga berbagi berkat, berbagi firman dalam situasi seperti ini yang saya lakukan boleh memberkati saudara. Kalau saudara rasa terberkati dengan apa yang saya sampaikan, saya Pendeta Wendy Pratama, silakan Anda untuk share, khususnya kepada jemaat yang tidak beribadah. Kita tidak bisa melihat mereka ibadah atau tidak, tapi ada alangkah lebih baiknya Anda bisa mendengarkan firman beberapa kali, bahkan dalam satu minggu. Kalau kebaktian biasanya Anda cuma satu kali, Anda bisa melihat, ya, kalau ada firman yang baik disampaikan oleh hamba Tuhan, menyampaikan dari kebenaran firman Allah, Anda boleh share. Yang paling utama, jangan menjadi seperti bangsa Israel yang lari ketakutan. Daud menghadapi Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Berkatilah ya Tuhan, jadikan kami menjadi pribadi seperti Daud yang berani menghadapi setiap masalah dengan mengandalkan Tuhan. Daud adalah pribadi pemberani bersama dengan Engkau, tapi bukan pribadi nekat, karena kalau nekat dia mengandalkan diri untuk menghadapi segala sesuatunya. Berikan hikmat Tuhan di dalam situasi seperti ini. Lindungi kami Tuhan, jagai kami, proteksi kami dari segala sakit penyakit yang terkena virus. Di dalam nama Yesus Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Berkati para dokter, para medis yang berjuang. Berkati ya Tuhan upaya untuk mengirimkan, memasukkan berbagai macam alat-alat kedokteran, pelindung dan segala macam yang dibutuhkan. Lancarkan segala sesuatunya. Biarlah ya Tuhan kami boleh mengakhiri seluruh musibah virus ini, karena Engkau yang mengendalikan segala sesuatunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.